eh, biasa salam dan ucapan bertegur sapa untuk biasa masyarakat Sunda melakukan itu. Termasuk juga masyarakat Sunda di wilayah Cigugur Kuningan yang tergabung dalam masyarakat adat Urang Karuhun Sunda atau masyarakat Akur Sunda. Itu kalau sekarang kita bisa sebut sebagai penghayat Sunda Wiwitan. Jadi yang membangkitkan kembali atau melestarikan agama leluhur Sunda. Dan pada kesempatan ini saya mau membahas naskah yang dimiliki oleh masyarakat Akur Sunda ini yang ditulis oleh katakanlah bukan pelopor ya, jadi semacam tokoh yang membangkitkan kembali ajaran leluhur Sunda ini yang kalau kita sekarang kenal itu dengan agama Jawa Sunda. Kalau nanti Ibu Bapak bisa browsing, dan di Cigugur itu ada pusat kebudayaannya, dan mereka itu gedung yang menjadi pusat kebudayaan itu juga jadi cagar budaya sekarang. Dan mereka juga memiliki naskah yang ditulis oleh Pangeran Madrais. Pangeran Madrais inilah yang membangkitkan kembali ajaran agama Sunda hingga saat ini. Saya akan membahas mengenai digitalisasi naskah koleksi Paseban Tri Pancatunggal dalam upaya menggali gagasan Pangeran Madrais. Jadi saya mencoba membuka perspektif lain lah dalam penelitian mengenai digitalisasi yang mungkin kebanyakan hal teknis, tapi saya ini mengaitkannya dengan kepengarangan. Jadi peran digitalisasi naskah dalam menggali gagasan penulisnya. Baik, menurut Profesor Sulistyo Basuki, preservasi itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola naskah, arsip, maupun koleksi perpustakaan agar tetap lestari. Tujuannya itu untuk menjaga kandungan informasi di dalamnya agar bisa digunakan secara optimal. Dan hasil merangkum gitu bahwa preservasi itu terkait dua hal dari sebuah naskah, yaitu fisik naskah dan kandungan teks atau isi naskah. Fisik naskah dan isi. Di fisik itu ada konservasi, restorasi, pembersihan dengan fumigasi. Kalau di teks kita melakukan kegiatan reproduksi seperti mikrofilm, mikrofis, alih media digital atau digitalisasi. Dan disinilah posisi digitalisasi di kandungan teks. Lalu dari sini itu ada lagi preservasi yang lebih khusus yang kalau menurut Profesor Oman Fatur Rahman, seorang ahli filologi, itu adalah katalogisasi dan riset filologi, dan itu adalah bagian dari preservasi isi teks. Nah, ini adalah cagar budaya atau gedung Paseban Tri Pancatunggal. Ini adalah pusat kebudayaan di Cigugur Kuningan. Disinilah agama Jawa Sunda itu atau Sunda Wiwitan itu dibangkitkan kembali oleh Pangeran Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat. Agak susah. Jadi ini dia. Ini Pangeran Madrais bisa dikatakan dia adalah pelopor dari masyarakat Akur Sunda sekarang. Dan setelah Pangeran Madrais meninggal, tuntunan kesundaan itu, agama Sunda itu kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Pangeran Teja Buana. Dan setelah Pangeran Teja Buana wafat, dilanjutkan oleh Pangeran Jatikusuma hingga sekarang. Dan Pangeran Jatikusuma ini sudah sepuh sekali tapi masih ada hingga sekarang. Dan salah satu produk kebudayaan dari masyarakat Akur Sunda ini atau Sunda Wiwitan di Cigugur ini adalah Serentahun yang baru saja dilangsungkan pada Juli kemarin. Jadi Serentahun itu seperti ucapan rasa syukur atas hasil bumi
diselenggarakan setiap tahun Saka tanggal tertentu ya. Agak sulit. Ini dia. Ini sekedar rangkuman saja untuk seperti apa sih Pangeran Madrais. Ini mungkin yang paling cocok untuk mengungkapkan Pangeran Madrais. Jadi kecintaannya terhadap bangsa dan negara dikukuhkan melalui penggalian terhadap nilai dan tradisi Sunda. Ia memperjuangkannya dengan sangat konsisten meski harus menerima kenyataan pahit dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Merauke. Jadi bisa dikatakan Pangeran Madrais ini adalah seorang nasionalis yang dengan semangat untuk melawan kolonial Belanda ketika itu melalui penggalian kembali ajaran leluhur sebagai jati diri orang Sunda. Nah, naskah koleksi Paseban ini sudah didigitalisasi, ada 2 kali digitalisasinya oleh EAP British Library dan yang kedua oleh Dreamsea. EAP British Library ini adalah Endanger Affected program yang diselenggarakan oleh British Library untuk jadi British Library memberi pendanaan untuk komunitas yang ingin mendigitalkan atau mendokumentasikan budaya mereka dari seluruh dunia. Jadi nanti hasil dokumentasinya itu tersimpan di repositori EAP British Library dan yang kedua di negara yang bersangkutan. Lalu digitalisasi yang kedua diselenggarakan oleh Dreamsea. Dreamsea itu adalah proyek yang diselenggarakan oleh PPIM Universitas UIN Syarif Hidayatullah yang bekerja sama dengan Universitas Hamburg. Dia mendokumentasikan naskah-naskah yang ada di Asia Tenggara. Dan naskah koleksi Paseban ini sudah digitalisasi dalam program EAP dan Dreamsea pada 2017 hingga 2018 yang menghasilkan ini ya. Ada sebanyak hampir 50.000 images dalam TIFF, ada juga yang dalam RAW dan JPEG. Hasil dalam EAP British Library. Jadi sebelum digitalisasi tentu saja naskah itu dibersihkan dahulu dan juga dilakukan dulu semacam yang hasilnya adalah deskripsi naskah, yaitu di aspek kodikologis naskahnya diungkapkan sehingga kita akan dalam file digital naskah itu kita akan menemukan deskripsi naskah seperti jenis kertas, ukuran kertas, warna tinta hingga jenis aksara dan subjek. Tapi subjek ini tidak dimasuk dalam ini, jadi di luar. Ada 50 subjek yang ditetapkan sesuai dengan tajuk subjek oleh British Library itu. Sehingga saya bisa menerjemahkannya juga sesuai tajuk subjek di Indonesia. Nah ini kalau kita mau mengaksesnya ada di sini, EAP British Library ini. Semua koleksi Paseban ini semua sudah ada di sini, ada 287 folder dari Prince Madrais Alibasa 1A sampai nomor berapa itu saya lupa. Nah ini subjeknya di sini, jadi subjeknya itu bukan di dalam deskripsi tapi di sini. Dan semua naskah dimasukkan ke dalam subjek royalty and rulers. Mungkin kalau di Indonesia kan kita bisa raja ya, saya ubahnya ini ke raja. Karena ini mungkin untuk menunjukkan bahwa semua ditulis oleh Pangeran Madrais. Nah ini nanti kalau kita klik, kita langsung ke kumpulan naskah yang tergabung di subjek tersebut. Nah begitu dibuka, ini semua deskripsinya dalam bentuk paragraf begini. Dan ini ada ringkasan isinya. Nah semua ada di sini. Nah ini bentuk digital naskahnya. Jadi apa sih pentingnya kenapa naskah ini didigitalkan? Pertama karena naskah ini itu memuat informasi atau sebagai tuntunan bagi masyarakat Akur Sunda hingga saat ini dalam praktik sosial dan keagamaan mereka. Dan masyarakat Akur Sunda masih ada hingga sekarang. Selain itu yang kedua,
karena naskah ini juga yang bacanya baru bisa 2 orang dan itu juga dari lingkungan Paseban, dari lingkungan keluarga Madrais. Yaitu yang pertama Pangeran Jatikusuma itu dan yang kedua anaknya ada Ratu Emi. Jadi ini sangat perlu dilestarikan untuk penelitian berikutnya kalau orang-orang mau meneliti dan mengkaji naskah ini kita bisa lihat langsung dari digital ya gitu. Itu jadi pertimbangan kenapa naskah koleksi Paseban didigitalisasi. Nah ini subjeknya. Jadi subjek itu kan ada 50, saya coba bagi itu ke dalam sesuai dengan klasifikasi di DC, sesuai ilmu. Jadi ada ilmu sosial, itu kelas 300, nah ada sebanyak ini. Nah ini menunjukkan subjek-subjek yang diungkapkan oleh Pangeran Madrais. Mbak Devi 2 menit lagi ya Mbak. Ya. Kalau ini dia dari Dreamsea. Kalau Dreamsea itu subjek yang dihasilkan tidak sesuai dengan tajuk subjek, jadi dia seperti lebih ke kata kunci. Nah, oke. Nah ini dia kalau kita mau masuk, hanya saja ini dia subjek-subjeknya ya, ada kemanusiaan, nasionalisme. Hanya saja kurang konsisten penulisan subjeknya ini sehingga kalau ditelusur secara subjek kita akan kesulitan untuk menemukan keseluruhan aspek keseluruhan naskahnya. Nah ini dia isinya. Nah ini dia naskahnya yang Dreamsea itu. Oke, jadi peran digitalisasi naskah koleksi Paseban selain tentu saja penyelamatan kandungan isi naskah, juga di sini secara signifikan meskipun tidak langsung gagasan Pangeran Madrais juga bisa diungkapkan karena subjek di sini merepresentasikan gagasan Pangeran Madrais karena kita tahu subjek adalah kandungan dari isi sebuah konten atau koleksi perpustakaan. Ya, itu saja. Jadi kesimpulannya ini gambar-gambar ketika kesimpulannya adalah bahwa sebagian besar berisi ajaran Pangeran Madrais, naskah-naskah koleksi Paseban ini mengenai tuntunan hidup yang berbasis ajaran leluhur Sunda. Pengajaran ini dilakukan oleh Pangeran Madrais dalam konteks membangkitkan semangat kebangsaan, khususnya dalam diri masyarakat Cigugur Kuningan, yang didorong oleh situasi kolonialisme pada masa itu. Pangeran Madrais mewujudkan perlawanannya itu terhadap kolonial Belanda melalui penggalian tradisi Sunda sebagai jati diri bangsa. Ya itu demikian Bapak Ibu, ini dia gambar-gambarnya. Dan pada intinya ya seperti ini, kalau menurut ajaran Sunda Wiwitan ngarasa rumah satu marima. Jadi kita sebagai manusia itu memang lahir dan ada di bumi ini bukan atas kehendak kita sendiri, tapi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus saling toleransi dan itu saja. Jadi menerima kehendak Tuhan dengan baik. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mbak Devi.